Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Septiani dengan NIM L0212313042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai genetika dan struktur genetika. Yang pertama ada materi genetika. Gen ini merupakan bagian dari DNA atau deoksiribonucleic acid. Materi genetika ini merupakan informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya, umumnya berupa DNA. Informasi ini berisi kode untuk mengatur pembentukan protein sehingga menentukan sifat dari ciri organisme itu sendiri. Selanjutnya ada struktur genetika. Struktur genetika adalah cara materi genetik ini tersusun di dalam sel. DNA berbentuk seperti heliks ganda atau double helix yang tersusun atas nukleotida yang membentuk gen sebagai unit pewaris sifat. Lalu tersusun dalam kromosom di inti sel yang berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas biologis makhluk hidup. Nah, DNA ini memiliki bentuk yang ikonik, yaitu heliks ganda atau double helix, yang menyerupai seperti tangga spiral yang memutar. Setiap anak tangga pada struktur ini terbuat dari dua untaian panjang yang tersusun dari unit-unit kecil bernama nukleotida. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini terdapat double helix atau helix ganda di mana terdapat dua untaian dan anak-anak tangga yang unit-unit kecil ini bernama nukleotida. Selanjutnya, nukleotida. Komponen dasar dari nukleotida ini adalah DNA. Terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada gula atau deoksiribosa, yang kedua ada fosfat yang menghubungkan antar nukleotida, dan yang terakhir ada basa nitrogen, yaitu ada adenin yang disimbolkan huruf A, timin disimbolkan dengan huruf T, guanin disimbolkan dengan huruf G, dan sitosin disimbolkan dengan huruf C. Dapat kita lihat pada layar di atas, terdapat 3 gambar. Yang pertama ada struktur DNA atau double helix, di mana dikatakan double helix karena terdapat 2 untaian panjang yang tersusun dari anak-anak tangga yang disebut dengan nukleotida. Lebih jelasnya terdapat pada gambar yang kedua, yaitu basa nitrogen atau timin, adenin, guanin, dan sitosin ini memiliki saling menghubungkan, di mana timin dan adenin ini saling berpasangan, guanin dan sitosin ini saling berpasangan. Di dalam yang di sampingnya ini terdapat warna biru tua yang disebut dengan gula atau deoksiribosa, dan biru muda ini adalah fosfat. Gambar yang ketiga ada inti hidrogen, di mana timin dan adenin ini saling berpasangan, dan guanin dan sitosin ini saling berpasangan, di mana timin dan adenin memiliki 2 simbol mengartikan bahwa timin dan adenin ini memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin ini memiliki simbol 3 atau bisa disebut dengan memiliki 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya ada fungsi DNA. Fungsi DNA yaitu untuk menyimpan informasi genetik penting untuk sintesis protein dan menentukan sifat dari organisme. Maka dapat disimpulkan bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, dan inti dari ilmu ini adalah DNA. Molekul yang menyimpan semua informasi genetika ini suatu organisme. DNA tersusun dari unit-unit kecil yang disebut dengan nukleotida, yaitu gula atau deoksiribosa, fosfat dan basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Urutan spesifik ini dari nukleotida membentuk kode genetik yang berisi instruksi untuk membangunkan dan menjalankan semua proses kehidupan. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.